Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vitasari, NIM 501200398 dari kelas 4, saya Ekonomi Syariah. Baik, langsung saja saya di sini akan share screen mengenai materi praktikum term series. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas praktikum term series dengan studi kasus pada dugaan harga saham pada volume saham BLTZJK1 untuk meramalkan harga saham BLTZJK1 dengan 10 hipotesis stasioner, rata-rata datanya yang diambil sampelnya dari 1000 data. Langsung saja. Di sini, bentar. Nah, langsung saja di sini. Jadi untuk data yang kita gunakan di sini pada kesempatan ini adalah data simulasi 1. Data simulasi 1 pada saham tersebut. Di sini nama akun sahamnya BLTZJK1. Kemudian kita running. Nah, muncullah seperti ini setelah kita running. Nah, data yang kita bangkitkan ini tadi kita beri nama data. Nah, kenapa kita beri nama data? Karena kita akan panggil di fungsi-fungsi selanjutnya. Selanjutnya, dengan head datanya kita running. Nah, muncullah seperti ini, ada open, high, low, close, adjective close, dan volume. Namun di sini yang kita gunakan hanyalah pada variabel volumenya saja. Nah, dari itu kita akan memanggil datanya pada volumenya saja. Kita running, kita head datanya. Nah, muncullah di sini nilainya 000 karena volumenya di sini yakni 0 semuanya. Kita di sini membutuhkan sintak pada time series plot data. Kita running. Nah, di sini muncullah grafik pada hanya grafik volume pada saham BLTZJK1. Selanjutnya di sini kita membutuhkan library time series untuk melihat model ARIMA stasioner atau tidaknya. Kita running. Nah, sudah kita running, muncullah seperti ini. Ada F-test-nya pada data, kita running. Nah, ADF test ini singkatan dari Augmented Decay-Fuller Test. Nah, di sini kita hanya fokus pada p-value-nya saja. Nah, dibandingkan dengan alfanya, kita hanya fokus pada p-value-nya saja. Kenapa kita fokus pada p-value-nya saja? Karena jika alfanya itu lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka itu tolak H0. Sedangkan di sini p-value-nya yakni 0,01, yakni tolak H0 kecil dari alfanya atau alternatif hipotesis stasioner. Selanjutnya yakni ACF dan PACF. Nah, ACF yakni autocorrelation function, yang PACF yakni parallel autocorrelation function-nya. Nah, kita running terlebih dahulu ACF pada datanya. Nah, muncullah grafik pada ACF-nya ini. Nah, di sini kita akan menghitungnya pada batang ini yang menyentuh garis birunya ini. Nah, pada awal ini 0. Nah, ketika di 0 ini tidak kita hitung, kita langsung menghitung di bagian sininya. Nah, kita hitung sampai berapa di sini yang tidak menyentuh garis birunya di sini. Di sini semuanya ada 16. Ada 16.
Nah, jadi di sini pada ACF-nya 16, ordernya 16, pada MA-nya kita tulis di bagian sini, MA-nya. Kemudian pada PACF-nya, pada data, Ctrl R. Nah, muncullah grafik yang seperti ini tadi. Nah, di sini yang menyentuh garis biru pada batang ini ada 4. Nah, karena di sini tidak menyentuh lagi. Di sini ada 4. Pada PACF-nya tulis di bagian depan sini yakni 4 atau RA-nya atau RA-nya. Kemudian di sini ACF-nya tadi 16, di sini PACF-nya 4. Nah, PACF-nya 4, di sini, maaf, di sini 0 ya. Nah, di sini 0. Nah, sudah kita temukan ACF dan BACF-nya pada ARIMA data ordernya, kita running, kita menunggu karena dia datanya banyak. Masih loading. Nah, di sini ada bacaannya possible problem optim gap kode 1. Nah, di sini ada masalahnya. Nah, karena di sini datanya tidak stasioner pada dugaan 1 ini, di sini kita bisa mengubah angkanya misal menjadi 1. Coba kita running. Menunggu terlebih dahulu. Nah, di sini baru bisa. Pada dugaan 1 ini angkanya yang 0 tadi kita ganti 1 karena yang tadi tidak stasioner. Kemudian coba kita blok yang bagian itu, kita running. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudahlah muncul di sini seperti ini, tapi di sini kita tidak tahu mana yang signifikan dan mana yang tidak signifikan. Kemudian pada dugaan 2 kita running. Nah, di sini juga kita tidak tahu mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan. Kemudian pada dugaan 3 ini kita tunggu, sudah. Kita running. Pada dugaan 4-nya kita running juga. Kita tunggu terlebih dahulu. Sudah, kemudian kita blok yang ininya, kita running.
Nah, di sini kita sudah mengetahui ya, di sini tapi tidak mengetahuinya signifikan atau tidak, tapi kita mengetahui MA1-nya min 0,7687. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita menggunakan library LM test, linear model testnya. Pada library LM test ini, yang dilakukan pemeriksaan signifikan atau tidaknya dugaan parameternya. Nah, saya sudah, kemudian di laptop ini sudah terdownload package-nya. Tinggal running. Sudah kita running, pada KFS dugaan satunya, kita running. Nah, muncullah di sini. Disinilah kita mengetahui mana yang signifikan, mana yang tidak. Nah, pada AR1-nya, yakni signifikan. Dan pada AR2-nya juga signifikan, AR3-nya signifikan, AR4-nya signifikan, kemudian pada MA2-nya ini signifikan, pada MA3-nya juga signifikan, MA4 dan MA5-nya juga signifikan. Pada MA11-nya ini juga signifikan dan MA15-nya di sini signifikan. Kemudian pada dugaan 2-nya kita running juga. Nah, ini pada dugaan 2-nya, pada AR3-nya signifikan, MA3-nya, MA5, MA8, MA11, MA14, dan ini pada MA17-nya yang signifikan. Kemudian selanjutnya pada dugaan 3-nya kita running juga, terlihat pada AR2-nya, pada MA2-nya, dan MA14, dan intercept-nya yang signifikan. Selanjutnya pada dugaan 4 kita running juga. Nah, pada dugaan 4 ini pada AR2-nya yang signifikan, AR3-nya, AR5-nya, MA1, MA2-nya, MA3-nya, MA5, MA6 yang signifikan. Selanjutnya pada residual ini, residual ini tentang pemeriksaan terkait error atau tidaknya model ini. Nah, residual ini dibutuhkan untuk asumsi selanjutnya. Kita sebelumnya kita cek ke stasioner atau tidaknya sekarang. Kita running terlebih dahulu pada residual satunya. Kita running, residual 2-nya kita running, residual 3-nya kita running, residual 4-nya kita running. Nah, sudah kita running di sini. Nah, pada data sebelumnya tadi kita mengecek stasioner atau tidaknya, dan sekarang kita cek layak atau tidaknya data tersebut. Kita menggunakan library forecast. Di laptop ini sudah terinstall ya package-nya. Kita running terlebih dahulu. Kemudian pada Aquari ini, dugaan 1 ini bagaimana pendugaan ini errornya pada masing-masing modelnya. Nah, jadi kita running pada Aquari dugaan 1-nya. Nah, di sini sudah muncul ME-nya, RMSE-nya, MAE, MPE-nya, MAPE-nya, MASE-nya, ACFI-nya. Kemudian kita running juga yang dugaan 2-nya, kita running dugaan 3-nya, dan kita running juga dugaan 4-nya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk untuk melihat keakuratan model bisa menggunakan
bisa menggunakan ME-nya, bisa menggunakan RMSE-nya, atau MAE-nya, dan selanjutnya. Nah, di sini saya akan melihat model terbaiknya pada nilai MAE-nya. Nah, pada dugaan 1, 2, 3, dan 4 ini. Nah, saya di sini melihat model terbaiknya dari MAE-nya, dan di sini model terbaiknya pada dugaan 4. Kenapa pada dugaan 4? Karena di antara dugaan 1, 2, dan 1, 2, dan 3, di sini nilai yang terkecilnya yakni MAE-nya pada dugaan 4. Nah, pada dugaan 4. Selanjutnya pada forecast ini untuk dugaan 4 hanya ini head atau dugaan data selanjutnya kita peramalan. Di sini bisa 10, bisa juga kita menggunakan 100. Dan di sini saya akan menggunakan 10 terlebih dahulu pada head-nya dugaan 4 karena saya mengambil di sini dari MAE-nya. Di sini forecast dugaan 4 H10 kita running. Nah, muncullah di sini forecast-nya. Nah, di sini pada nilai 833,8629, 1828,5125, 1344,2583, dan seterusnya sampai 10. Di sini kita lihat forecast-nya. Di sini saya juga bisa menggunakan pada dugaan 3, misalnya nih pada RMSE-nya nih, dugaan 1, 2, 3, dan 4, nilai yang terkecil yakni pada dugaan 3. Di sini kita bisa ganti pada dugaan 3-nya. Kita running. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya antara dugaan 4 dan dugaan 3-nya pada forecast-nya ini. Nah, pada dugaan 3 ini di sini 1247,0539 dan seterusnya sampai ke bawah. Tapi di sini saya mengambil dari MAE-nya yakni pada dugaan 4-nya tadi. Nah, kemudian di sini kita akan menyalin datanya pada tadi ini pada dugaan 4 ini. Kita running lagi yang ini tadi. Kita running, kemudian pada ini kita akan mensalin datanya, yakni kita di sini saya beri nama peramalan forecast dugaan 4 hanya head-nya 10. Kita running. Di sini kita running. Nah, di sini akan tersimpan otomatis di file kita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada praktikum term series ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.